Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, seringkali senior saya mengajak para mahasiswa baru pada umumnya dan khususnya pada saya untuk ikut seminar, workshop, pelatihan, outbound, kemudian juga klub-klub ya, seperti itu, komunitas-komunitas atau agenda-agenda yang diadakan organisasi. Nah, alasannya apa? Katanya untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, nambah teman, nambah link, jaringan, kemudian juga nambah skill kita, soft skill, dan juga nambah sertifikat gitu kan. Nah, sekarang sertifikat itu gunanya apa gitu? Kalau ilmu, wawasan, pengalaman, jaringan, teman, link, skill itu oke lah. Tapi apa sih kegunaan sertifikat? Nah, pada video kali ini kita akan bahas apa kegunaan sertifikat. Teman-teman semua, saya dari SD hingga sekarang saya sudah mengumpulkan sertifikat itu banyak sekali, lebih dari 100. Totalnya ada sekitar 130-an. Ini dia sertifikat saya. Ya, sertifikat ini sekitar 1-3 bulan lebih saya hitung. Ini belum termasuk sertifikat elektronik yang pernah saya ikuti juga seminar-seminarnya. Ini dia 130-an lebih dan terdiri dari sertifikat ketika saya pernah mengikuti peserta seminar, pelatihan, workshop, mengikuti lomba sebagai pemenang lomba, kemudian juga yang paling banyak itu sebagai pemateri ya, karena ada 60 sertifikat itu saya sebagai pemateri bidang leadership, kemudian kajian agama, kemudian juga ke penulisan ya, tentang apa namanya, motivasi dan sebagainya. Nah, ini dia apa kegunaannya ini. Ada kegunaannya apa ini? Yang pertama jelas untuk bantal ya. bukan ini lebih tebal dari skripsi loh, dan ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Apakah saja manfaatnya itu? Manfaat yang utama dengan memiliki sertifikat yang banyak ini menurut saya adalah untuk branding ya, untuk branding. Sebab apa? Jadi sertifikat ini kan sebagai bukti kalau kita itu mengikuti sebuah agenda, sebuah pelatihan tertentu, sebuah kegiatan tertentu, sebuah organisasi tertentu, atau sebagai bukti kalau kita itu pernah menang ya, kenang-kenangan, sebagai bukti kalau kita itu memiliki kapabilitas di sana ya. Nah, maka sertifikat ini memiliki nilai jual yang seperti itu. Nah, misal contoh gini, suatu hari kalian diundang untuk memberikan sebuah pelatihan tentang kepemimpinan misalnya. Nanti kalau seandainya nggak ada yang nanya kan enak kan, tapi tiba-tiba ada aja yang iseng nanya, kok dia sih yang ngisi materi, apa kapabilitasnya, apa hak dia ke situ ya, apa sih kemampuan dia di situ, kok dia yang menjadi pemateri. Nah, maka kalian bisa menjawab gitu. Oke, saya memberikan materi ini ya, saya pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, saya pernah mengikuti agenda kepemimpinan tingkat nasional, saya pernah mengikuti agenda-agenda berkumpul dengan seluruh BEM se-Indonesia. Nah, jadi kita punya kapabilitas. Contoh lain, misalnya nanti kalian diundang lagi nih, oh kok dia yang jadi juri, apa sih kapabilitas dia, background dia apa, kok dia jadi juri. Nah, dengan adanya sertifikat ini, kalian bisa ini menjadikan sebuah apa ya, bukti tertulis kalian itu memiliki kapabilitas di daerah sana. Oh, saya yang jadi juri karena saya juga pernah mengikuti agenda ini, saya pernah mengikuti lomba ini, saya pernah menang, saya pernah mengikuti pelatihan bagaimana menjadi pelatih atau juri di di cabang ini. Jadi ini kegunaannya. Itu yang pertama ya, kalian bisa menggunakan ini sebagai bukti otentik kalau kalian itu memiliki kapabilitas di suatu bidang. Kemudian selanjutnya, kegunaan sertifikat itu adalah untuk nilai tambah kalian. Nanti kalau di CV itu kan kurikulum vitae ya, kalau orang yang nggak punya sertifikat sebanyak ini, mungkin ketika ditanya oleh panitia, Kak kirimin kurikulum vitae gitu, ya mungkin isinya lah nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, cita-cita ya, atau riwayat pendidikan dan sebagainya. Itu. Tapi kalau kita memiliki track record, pengalaman mengikuti sebuah pelatihan yang banyak, pernah memenangkan berbagai lomba, dan kita itu bisa masukkan ke dalam CV kita ya. Misalnya pelatihan pernah diikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sebanyak-banyaknya. Kalau semakin banyak, itu tentu orang itu akan menilai kita, wih ini luar biasa pemateri kita gitu. Nah, kan kadang tuh kita pernah ya mengalami itu ya, pematerinya itu memaparkan bagaimana track record dia sebelum-sebelumnya.
Itulah kegunaan sertifikat itu, ya. Kalau seandainya dia nggak percaya, benar kan, apakah beneran kah dia pernah ikuti pelatihan ini, kalian lihatkan sertifikatnya, ini foto-fotonya kalian perlihatkan. Nah, maka bisa menjadi apa ya, untuk menambah nilai jual kalian, dalam tanda kutip ya, menambah nilai jual kalian. Jadi sertifikatnya banyak, bukan sekedar untuk bisa apa ya, untuk ditempel di rumah pajangan, bukan, tapi itu menambah nilai jual kalian. Nah, oleh karena itu, mumpung kalian yang sekarang masih menjadi pelajar ya, siswa maupun mahasiswa, apalagi mahasiswa baru nih, apalagi mahasiswa nih, kegiatan di kampus dengan kegiatan organisasi itu paling sering mengikuti agenda seminar ya. Yang aktif organisasi di kampus, ikut seminar, dapat sertifikat, diambil sertifikatnya ya, itu menambah nilai jual kalian. Kemudian sertifikat itu juga bisa untuk menjadi nilai tambah pada saat kalian mau ikut tes ya, tes tertentu. Misalnya kalau kalian mau ada ikut lomba mau pres ya, mahasiswa berprestasi, mungkin dari segi IPK nilai kalian sama dengan lawan kalian, dari segi kemampuan bahasa Inggris kalian sama dengan lawan kalian, dari segi cara berbicara mungkin kemampuan kalian sama dengan dia. Tapi yang menjadi pembedanya adalah bagaimana kalian bisa memperlihatkan track record kalian selama ini dengan memperlihatkan sertifikat-sertifikat ini. Kalian bisa memperlihatkan, saya ini udah memiliki banyak pengalaman loh, saya ini udah banyak rekam jejak yang saya ikuti, yang saya tempuh, sehingga saya itu memiliki kemampuan di berbagai bidang. Dan itu menjadi poin untuk kalian sampaikan kepada juri. Kenapa kalian itu pantas untuk menjadi seorang pemenang pada perlombaan itu. Nah, saya juga punya cerita bagaimana kepala sekolah saya ya, karena sekarang saya sebagai seorang guru. Jadi kepala sekolah saya itu dia ikut sertifikasi. Ada di guru itu ada namanya sertifikasi. Ketika orang-orang harusnya ikut tes, sementara kepala sekolah saya itu tidak ikut tes. Kenapa? Karena dia mengumpulkan banyak sertifikat, ya, dia nggak nyampe 100 loh, cuma puluhan itu. Tetap dikumpulkan dan juri memutuskan dia nggak usah ikut tes lagi. Ini sertifikatnya berbobot semua ini. Kompetensi yang nanti diujikan ini dia sudah ikut semua di sini. Akhirnya apa? Kepala sekolah saya tidak mengikuti tes sertifikasi dan langsung dapat sertifikasi. Ini kan luar biasa. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalau nanti suatu saat nanti kalian mengikuti sebuah mau masuk perusahaan tertentu, ya, nanti kalian mau kerja nih, ya, mau kerja, mungkin kalau dari segi akademik, ya kita bisa, itu tergantung kegigihan seseorang ya. Nah, tapi kalau segi ini nggak semua orang yang bisa, ya, nggak semua orang yang bisa mendapatkan ini, kecuali memang benar-benar dia mengikuti agenda-agenda seminar atau pelatihan-pelatihan yang diikuti sebanyak-banyaknya, maka nanti dia akan mendapatkan sertifikat ini, ya. Tapi kalau ada juga orang yang mulai mengambil jalan belakang, dia bikin sendiri, ya, itu terserah dia, yang penting kita, ya. Jadi pada saat kalian mau mengikuti tes, ya, nanti kan ditanya itu, tolong ceritakan siapa diri Anda. Nah, itu kan, ceritakan siapa diri Anda. Maka kalau kita tidak memiliki pengalaman yang banyak di bidang organisasi atau sering mengikuti pelatihan, seminar, kita mungkin akan menjawab, ya, saya adalah seorang, kalau kalian mahasiswa ya, saya adalah mahasiswa yang saat ini masih aktif sebagai organisasi, sebagai mahasiswa di jurusan ini, dan IPK saya sekian, dan saya ketika di kelas saya aktif bertanya dan sebagainya. Udah itu saja itu. Tapi kalau kita yang memiliki banyak track record mengikuti seminar, pelatihan, workshop, ikut organisasi yang banyak, maka kita bisa menceritakan hal itu. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan ini. Ketika di kelas saya aktif bertanya, saya aktif menjawab pertanyaan dosen, saya aktif bertanya, kemudian saya mendapatkan IP yang sekian-sekian. Tapi di samping itu saya juga aktif organisasi. Dibuktikanlah dengan ini sertifikat saya, ini sertifikat saya mengikuti organisasi A, ini sertifikat saya mengikuti organisasi B, ini adalah sertifikat saya pernah mengikuti lomba ini adalah sertifikat saya pernah mengikuti seminar ini sertifikat saya pernah mengikuti pelatihan ini sertifikat saya pernah menjadi panitia, ini sertifikat saya pernah menjadi ketua pelaksana, ini sertifikat. Jadi kalau kalian memiliki banyak sertifikat, kalian memiliki banyak cerita, dan cerita-cerita itu tentu juri akan menilai kalian, wih, ini anak bukan kaleng-kaleng nih, ya, ini anak memiliki banyak track record, banyak rekam jejaknya.
dan itu menjadi nilai tambah bagi kalian. Nah, maka oleh karena itu, memiliki sertifikat yang banyak akan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kalian, dan mungkin bukan dalam waktu dekat, itu di masa mendatang. Alhamdulillah saya dulu pernah mengikuti lomba guru favorit. Saya ikut lomba itu tahun 2015 dan saya baru menjadi guru tahun 2014. Artinya cuma 1 tahun rentang saya menjadi guru dan saya ikut lomba itu. Itu lomba guru favorit yang diadakan oleh salah satu media terbesar di provinsi saya. Nah, salah satu pertanyaan itu adalah ceritakan siapa diri Anda. Maka saya ceritakan, dan saya ceritakanlah apa-apa saja yang pernah saya ikuti ini, pengalaman saya, dan saya fotokopi semuanya ini, lalu saya serahkan kepada panitia, dan juga tidak cuma sertifikat ya, tapi ada juga beberapa cuplikan fotokopian media yang pernah meliput saya, kemudian juga ada beberapa karya tulis saya dan sebagainya. Nah, jadi itu yang akan saya ceritakan. Nah, ini Pak, saya pernah pernah mengikuti agenda ini, saya pernah mengikuti forum BEM tingkat seluruh Indonesia, saya pernah mengikuti lomba, saya pernah memenangkan lomba ini, kemudian saya pernah mengikuti pelatihan ini untuk menambah skill saya ingin seperti ini. Saya sering keluar daerah untuk bertemu dengan para mahasiswa di berbagai provinsi lainnya, dan itulah yang membuat saya menjadi bisa berbicara di depan umum dan sebagainya. Nah, itu nilai lebih gitu dibandingkan teman-teman kalian yang memiliki mungkin sedikit memiliki ini, tentu tidak nilai tambahnya sedikit gitu. Nah, oleh karena itu, mumpung kalian menjadi mahasiswa, mumpung kalian menjadi pelajar, kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya. Nanti kalian bikin sendiri CV kalian ya, biodata diri kalian. Dengan biodata kalian mungkin terdapat 3 lembar ya, itu cuma untuk biodata diri kalian saja. Mungkin selama ini kalian biodata diri itu hanya 1 lembar kertas, itu pun cuma setengah. Dengan kalian memiliki banyak sertifikat, kalian bisa membuat CV itu dengan berlembar-lembar ya. Ini sertifikat saya akan gunakan, saya simpan, dan ini akan menjadi bukti bagi anak cucu kita nanti, bagi anak cucu saya nanti, dia akan melihat, wah ternyata kakek saya dulu ini aktif juga ya, ini ayah saya dulu ini aktif juga dulu di berbagai kegiatan, dan ini tentu sangat membanggakan sekali ya. Kalau kalian mau tempel di dinding itu lebih bagus juga, lebih mantap juga ya, untuk jadi hiasannya itu kekinian banget ya. Para pelajar, jangan hanya fokus ke sertifikatnya, tapi ilmunya ya, dan untuk kalian yang memiliki sertifikat yang banyak sebagai pembicara, jangan fokus untuk dapatkan sertifikatnya pada saat diundang menjadi pembicara. Nggak dapat sertifikat, kalian nggak mau lagi datang ke acara itu. Nggak, fokus kepada kalian itu sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan bagi kalian yang mengikuti seminar, dapatkan sertifikat, fokus pada ilmunya. Meskipun tidak dapat sertifikat, kejar ilmunya. Baik, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan, silakan di kolom komentar. Terima kasih.